sekolah ya, apabila tidak hadir ke sekolah itu tulis surat izin atau surat sakit, jadi kita tahu beritanya, jangan tanpa keterangan seperti ini ya. Oke. Silakan pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhan, tambahkanlah ilmu dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Terima kasih ya. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah ya. Sudah dibawa buku-buku penunjang atau buku matematika yang mau kita pelajari hari ini? Sudah. Silakan taruh di mejanya masing-masing ya. Oke. Sekarang ya, ada yang tahu apa materi kita hari ini? Ya apa? Untung dan rugi. Untung dan rugi. Yang lain sudah tahu semua apa materi kita? Ya. Apa itu? Untung dan rugi. Untung dan rugi. Nah, anak-anak ibu sekarang coba perhatikan ya. Ibu punya gambar. Nah, ya tidak asing lagi gambar ini di kehidupan kita. Kira-kira dari gambar ini apa yang kamu lihat? Ya. Iya. Terus apa lagi? Ya. Ibu jual berbagai macam sayur. Iya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke. Ya, itu yang disampaikan oleh teman kamu tadi. Benar ya? Ada ibu penjual dan ada yang membeli sayuran seperti itu. Nah, untuk lebih semangat lagi, ibu mau tayangkan sebuah video. Ya, kita tonton nih bersama-sama. Nah, coba tonton apa yang dilakukan teman video ini berceritanya apa. Kamu tonton videonya ya, videonya tadi meskipun belum terdengar tapi tagnya ada ya, bisa kamu lihat percakapannya. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan isi video ini? Ya silakan. Tawar menawar yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Iya, kegiatan tawar menawar yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Itu yang dilakukan ini sama dua orang ibu ini. Nah, sekarang ibu tanya lagi ya, manfaat kegiatan tawar menawar bagi pembeli itu apa coba? Ya, coba satu-satu dulu. Ini dulu. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Iya, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian itu Untuk mendapatkan kesepakatan harga. iya, untuk mendapatkan kesepakatan harga. Itu benar semua. Jadi kan kalau di kehidupan kita sehari-hari ya, semuanya ini pernah kita lakukan. Kalau kita berbelanja ke pasar, tidak mungkin ya kalau kita beli langsung dapat harga tanpa menawar dulu. Pastilah kita ingin supaya harga yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan kita, yaitu lebih murah dari yang
diberikan oleh penjual. Seperti itu kan. Nah, anak ibu, ya, kejadian yang seperti ini di mana kira-kira? Di mana? Pasar. Iya, di pasar. Nah, jadi manfaat materi kita ini ya, itu sangatlah bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari, ya. Karena jika kamu menguasai materi untung dan rugi ini dengan baik, ya kan, kamu bisa itu menentukan harga jual jika kamu menginginkan untung sekian persen. Misalnya, kamu kan ingin untung 30% ini, ya, kamu membeli dengan harga sekian. Jadi dengan kamu tahu tentang untung dan rugi ini, kamu bisa itu menetapkan berapa kamu harus menjual barang tersebut. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali. Jadi suatu saat nanti apabila kamu sudah besar ya, kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti itu, ya. Nah, itu. Nah, anak-anak ibu, sekarang ya, video yang sudah ibu sayangkan tadi ini sangat-sangat bermotivasi sekali ya untuk kita, terutama untuk kamu. Nah, agar materi ini bisa kamu pahami dengan baik lagi ya, kita ingat kembali ya materi-materi prasyaratnya. Apakah kamu sudah menguasainya dengan baik atau masih belum? Nah, sekarang ibu tanya dulu, sudah pernah belajar tentang penjualan, harga penjualan dan harga pembelian? Sudah ya, di materi sebelum ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah belajar, ibu tanya lagi, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu harga penjualan? Ya, silakan. Nilai barang yang dijual. Ya. Harga pembelian apa? Nilai uang dari barang yang dibeli. Yang lain ingat ya. Jadi harga penjualan itu nilai barang ya dijual. Harga pembelian yang kita pelajari kemarin nilai barang yang dibeli. Oke. Kemudian sekarang lihat lagi. Jika harga 10 buah pena adalah Rp20.000, berapakah harga 1 buah pena? Berapa? 2.000. Dari mana datang 2.000? Karena 20.000 dibagi dengan 10. Iya, karena 20.000 dibagi dengan 10. Dapat harga 1 pena, ya kan? Kemudian jika harga sekaleng cat Rp150.000, berapakah harga 3 kaleng cat? Ya, silakan. 450.000. Dari mana datangnya itu? 450.000 dikali 3. 150.000 kali 3. Harga 1 buah kaleng cat 150 ya. Kali 3 cuma kali 3 kan? Oke. Sekarang lihat lagi. Ini kita mengingatkan kembali operasi hitung yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Di kelas 7 sebelum ini ya. Sebelum ini. Nah, coba yang nomor 1, 30% ditambah 20%. Berapa? 50%. Ya. Kenapa? Iya, karena kan sama-sama persen ya. Jadi 30 tambah 20. Kemudian nomor 2, 25% dikali 80 itu berapa? Ya, silakan. 20%. Dari mana datangnya itu? 1,4 dikali 80 hasilnya 20%. Iya. 20% atau 20? 20 ya. 20% yang kamu sampaikan tadi dari mana itu? Dari 25%. Iya, 25% ya, 25%. Jadi penyederhanaannya itu ya. Begitu ya. Nah, kemudian nomor 3 dalam kurung 40 ditambah 5. Nah, kurung itu apa? Kali, benar kali? Nah, ya. Jadi kalau begitu, itu maksudnya apa? 3 ya, sama dengan 130. iya. Berarti 3
3 dikali 40 tambah 5. Hasilnya berapa? 103. Ya, benar ya. Kalau perkalian kali itu ingat kali-kali. Semuanya hafal kali-kali kan? Wah, itu dia. Kalau tahu kali-kali, semuanya pasti bisa itu. Ya, triknya seperti itu. Ingat tadi yang kurung itu tanda apa? Kali. Ya, oke. Nah, anak-anak ibu, ya, jika semuanya ini sudah ingat, berarti kan materi prasyarat kita itu sudah dikuasai dengan baik. Mudah-mudahan ya, untuk memahami materi untung dan rugi ini lebih baik lagi, ya, karena prasyaratnya sudah kamu kuasai. Sekarang, ya, tujuan pembelajaran kita, silakan, siapa yang mau baca? Ya, silakan baca. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan untung dan rugi dari masalah kontekstual dengan benar. 2. Menentukan persentase untung dan rugi dengan benar. 3. Memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, untung dan rugi dengan tepat. Iya, dengar ya? Nah, tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh teman kamu ini, itu yang harus kita capai pada pertemuan ini. Nah, ya, jadi semuanya ini harus mencapai tujuan pembelajaran. Itu pertanda kamu sudah berhasil ataupun sudah betul-betul paham apabila tujuan pembelajaran ini tercapai dengan baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya, maka apa saja yang harus kamu lakukan? Nah, jadi untuk mencapai tujuan tadi, yang harus kamu lakukan itu yang pertama, mencermati masalah yang diberikan di LKPD. Yang kedua, kamu berdiskusi nanti secara berkelompok untuk menemukan penyelesaiannya. Kelompok sudah ibu bagi kan? Sudah tahu anggotanya? Sudah. Ya. Oke. Yang ketiga, kamu nanti akan presentasi, ya, hasil diskusi yang kamu peroleh itu di depan gitu. Kemudian yang keempat, kamu nanti diskusi kelas, ya, diskusi secara umum. Itu bagi yang masih mau bertanya. Apabila ada yang kurang jelas nanti. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kalau paham, ya. Untuk penilaian, ya, nanti setelah kamu selesai presentasi, ya, ibu akan memberikan sebuah latihan. Jadi latihan itu berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kamu menguasai materi kita, atau sejauh mana proses pembelajaran yang kalian lakukan ini berhasil atau tidak, seperti itu ya. Itu yang kita berikan latihan itu, latihan yang kamu kerjakan. Latihan nanti kamu kerjakan secara individu seperti ini, tidak boleh diskusi ataupun mencontek. Nah, itu nggak boleh, harus sendiri-sendiri. Nah, ya, kemudian penilaian yang kedua itu ibu akan memberi nilai plus, nah, bagi kelompok yang aktif, kemudian kelompok yang kreatif, kelompok yang banyak berbicara. Nah, itu yang akan ibu beri penilaian nantinya. Jadi berdiskusilah dengan baik, ya, berdiskusi secara maksimal. Kalau bisa semua anggota kelompok, ya, itu bisa berbicara ataupun bertanya, berinteraksi, ya, saling menukar ide, memberi tanggapan dalam kelompoknya dengan baik. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, ya, sebelum ibu bagikan LKPD, silahkan sekarang duduk berkelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan. Coba sekarang atur tempat duduk ini.
kerja ini secara diskusi. Bukan kerjanya sendiri-sendiri. Itu nama kembali, tapi hasil diskusinya secara berkelompok dituliskan ya. Kamu mencermati masalah. Ada berapa masalah di dalam itu? Ada berapa masalah? Ada? Berapa buah masalah? Ada dua ya. Masalah satu dan masalah dua. Nah, itu yang kamu pecahkan. Nah, kamu memecahkan, kamu jawab itu kegiatan ataupun langkah-langkah di lembar kerjanya itu. Ya, untuk mendapatkan jawabannya itu guna buku penunjang ya. Kemudian guna bahan ajar atau modul ya. Silakan dibuka. Kemudian diisi kotak-kotak kosongnya ya. Jadi kamu menulis jawabannya itu di kotak-kotak kosong LKPD itu. Oke, silakan dimulai sekarang diskusinya. Coba perhatikan dulu ya, ini masalah pertama ya yang mau didiskusikan. Di sini nih, Pak Takin adalah seorang penjual nasi goreng di kantin SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Seperti biasa, setiap pagi Pak Takin menyediakan menu nasi goreng sebanyak 50 porsi untuk dijual. Pak Takin menjual setiap porsinya Rp5.000. Pada hari itu, nasi gorengnya terjual 45 porsi. Jika uang yang dihabiskan Pak Takin membeli bahan baku pembuatan nasi goreng untuk 50 porsi adalah Rp200.000, tentukanlah apakah Pak Takin mengalami keuntungan atau kerugian. Berapa besar untung atau rugi yang diperoleh? Kemudian berapa persentase keuntungan atau kerugiannya? Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya ini? Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Nah, untuk menjawab itu ya, silakan cermati instruksi petunjuk lengkap di LKPD ya, sehingga kamu bisa memecahkan ini ataupun mendapatkan jawabannya ya.
kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2 apa yang didiskusikan ini? Untung berapakah keuntungannya, dan kalau Pak dapat rugi berapakah kerugian? Terus gimana caranya ya kita bisa tahu berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh kapas ini? Nah, caranya kita tentukan dulu berapa hasil dari penjualan Pak Takin. Jika kita lihat dari informasi yang sudah kita tulis, harga jual satu porsinya kan 5.000, terjualnya 45 porsi, maka hasil penjualannya 5.000 kali 45 dengan hasilnya 225.000. Oke ya. Jadi itu informasi penting yang kalian dapatkan. Ya, oke, lanjutkan. Tulis ya di kotak kosongnya tadi. Oke, kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kira-kira apa yang sedang didiskusikan ini? Apa yang sedang didiskusikan? Masalah untung dan rugi. Ya. Di yang mana tuh? Di langkah kedua ya? Langkah berapa? Oh iya. Di mana coba? Apa ini? Masalah satu di angka kedua. Setelah kita baca masalahnya, kita lihat petunjuknya. Oh gitu ya. Coba kita lihat petunjuk rekaman sekarang kamu cermati masalah di atas. Apa saja informasi penting yang bisa kita temukan? Ini maksud dari informasi penting itu apa ya? Maksudnya kita apa yang diketahui dan informasi tersebut kesediaan situasi pada situasi karena jual beli bahan Rp200.000 ya. Terus yang ditanya apakah Pak Takin beruntung atau rugi, itu ya yang kita buat. Selain itu apalagi yang ditanyakan? Berarti ini informasi pentingnya. Nah, berarti yang kamu tuliskan itu untuk mengetahui informasi pentingnya, berarti apa yang diketahui gitu ya dari masalah gitu ya, dan apa yang ditanyakan. Itu setelah kamu baca, kamu baca tadi. Oke ya, silakan lanjutkan, tuliskan di PPT-nya ya. Silakan diskusikan ya. Kalau infonya lihat terus ini, gimana cara dapatin itu teman-teman? Ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Satu orang ya anggotanya yang tidak hadir. Oke, mantap. Saya yang bisa berdiskusi. Kira-kira boleh Ibu tahu apa yang didiskusikan kelompok ini? Apa yang didiskusikan? Tenaga iklan.
kata pintu beruntung gimana tadi? Apa benar? Ya kalau rugi apa? Silakan dibuat itu hasil diskusinya tadi di apa media kan? Kendalanya apa nih? Yang apa? Menentukan rumus persentase untung ya? Rumus persentase untung dan persentase rugi. Nah, itu yang ibu minta kamu bawa buku penunjang, ya. Jadi dari buku penunjang itu silakan kamu lihat rumusnya di sana, ya. Sekaligus kamu literasi, kamu baca, kamu pahami. Akhirnya kan kamu tahu rumus persentase untung apa, persentase rugi apa. Nah itu ya kamu tuliskan di kolom terakhir ya, atau kotak terakhir itu di lengkap di LKPD. Nah silakan mana? Ada, coba dibuka. Pengajarnya ada. Coba lihat mana. Pengajar sudah dibuka, sudah dibuka. Mana? Ada modul belum? Mana yang seperti sini? Iya, mana nih? Mana dia persentase untungnya? Itu ya? Dua ya. Kira apa nih yang didiskusikan? Boleh tahu. Mungkin maksudnya kita buatkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah ini. Itu ya. Apa yang diketahui berarti kenapa dua kali sama dengan 20.000 gitu ya? Bukan harga beli komoditi itu, tetapi harga pembaginya yang 40.000. Kira-kira kalau di persiapan B harganya bagiannya iya B harganya 20. Terus yang diketahui lagi persentase untuk 30%. Diketahui harga 20 Oke, kalau gitu kita diskusikan ya KPD ya, rapi-rapi kita dapat. Silakan ya. Jadi setelah ibu dengar ya yang didiskusikan tadi itu sudah mendekati benar ya. Silakan dituliskan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 sudah sampai masalah berapa nih? Kedua ya. Nah, apa yang didiskusikan tadi? Ya, mungkin maksudnya langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab pertanyaannya. Setelah saya literasi buku penunjang, kayaknya mungkin kita harus mengetahui rumusnya dulu di dalam buku penunjang ini. Jadi, rumus harga jual jika diketahui persentase untung adalah harga jual sama dengan harga beli dikali persentase untung ditambah 100%. Ya, begitu ya. Jadi rumus yang kalian dapatkan itu dapatnya dari mana? Dari bahan ajar ya? Dari buku penunjang. Dari mana? Kita tunjukkan sama ibu, mana tuh? Oh gitu ya. Jadi setelah kalian baca dapat rumusnya di situ ya. Oke lah. Ya. Silakan lanjutkan ya.
Oh ini yang kelompok apa? Yang langkah apa ini? Oh, di masalah keduanya apa yang kurang jelas ini nih? Untuk ide penyelesaian operasi hitung operasi hitung. Oh ini ya, terapkan operasi hitung itu ya. Oh gitu. Jadi itu kendalanya di kelompok ini. Nah, jadi maksud dari operasi hitung, terapkan operasi hitung untuk menemukan hasil akhirnya, ya. Jadi sebelum kamu terapkan, kamu kan sudah dapat tuh ide penyelesaiannya ya, ide atau langkah awalnya. Langkah awalnya apa kamu tuliskan di sana? Kamu buat rumus atau enggak? Ya, oke ya. Jadi rumus itu sudah kamu tuliskan. Nah, rumus itu untuk menerapkan operasi hitungnya ini, ya, kamu substitusikan atau kamu masukkan angka-angka yang diketahui, ya, di informasi penting itu. Nah, kamu masukkan ke rumusnya. Setelah kamu masukkan, ya, baru kamu hitung. Nah, itu yang dikatakan terapkan operasi hitung. Ya, kamu hitung. Nah, kamu hitung sesuaikan apakah operasinya perkalian, apakah penjumlahan, atau pembagian. Nah, begitu. Itu maksudnya ya. Paham? Oke. Sudah dapatkan rumusnya apa? Untuk harga jual, nah itu kurang harga beli ya. Jadi boleh kamu masukkan ke apa tuh uraian dari untung itu haji kurang HB boleh ya, begitu ya. Oke, untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Jadi udah sampai masalah berapa? Masalah 2 ya. Oke, di masalah kedua kira-kira apa yang didiskusikan di sini, sudah sampai mana nih? Operasi itu gimana ya maksudnya? Ya, terus itu ya operasi itu. Gimana hasil disini? Mungkin maksudnya operasi hitung yang seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oh ya, operasi hitung bilangan operasi hitung bilangan bulat yang kita pelajari sebelum ini ya. Terus gimana caranya menerapkan operasi hitung itu? Mungkin kita tulis lagi rumusnya, terus kita masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus, lalu kita hitung. Awalnya sebelum kita hitung harga jual 1 kodi, kita hitung dulu harga jual 5 kodi. Karena kan diketahui buku dia membeli 5 kodi buku semuanya.
rumus tadikan. Harga jual 5 kodi buku sama dengan harga beli 5 kodi buku dikali persentase untung ditambah 100% sama dengan 220.000 dikali 300% ditambah 100% sama dengan 220.000 dikali 130%. 220.000 dikali 130 dibagi 100 sama dengan 286.000. Harga jual 1 kodi sama dengan 286.000 dibagi 5 sama dengan 57.200. Jadi dari kamu diskusi tadi ya, itu berapa harga jual 1 kodi buku? 57.200. Oh, oke ya. Silahkan lanjutkan. Oke, kelompok yang ada kelompok yang menemui kendala. Kelompok ini apa kendalanya? Masalah kedua ya. Tentang apa? Tentang kesimpulan ya? Oh ya. Jadi maksudnya gimana nih? Kesimpulannya? Oh gitu. Jadi cara membuat kesimpulan maksudnya nih. Oh gitu. Ya, jadi maksudnya ya, kesimpulan yang diperoleh ini kamu kaitkan ya pertanyaan ya, apa pertanyaan dari masalah tersebut, kemudian kamu kaitkan dengan hasil akhirnya, ya kan? Kamu kan mendapatkan hasil akhir setelah terapan operasi hitung tadi. Nah, kemudian kamu tahu pertanyaannya apa, yang ditanya apa. Nah, jadi kesimpulan itu keterkaitan itu tadi yang kamu tuliskan. Contohnya ya, ini contoh nih. Misalnya kan yang ditanya berapa harga apa misalnya 1 setel pakaian, gitu kan? Nah, diperoleh hasil, anggaplah 1 setel pakaian itu harganya 250.000. Nah, kesimpulannya jadi begitu ya. Jadi harga 1 setel pakaian adalah 250.000 rupiah. Itu begitu. Waktu diskusi sudah habis ya. Waktu diskusi sudah habis ya anak-anak ibu. Sekarang kita masuk ke presentasi. Oke. Nah, sebelum ibu lakukan undian ya, sebelum ibu mengundi ini, kira-kira
Siapa yang mau tampil duluan? Wah, ya silakan ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Untuk yang lain, silakan diperhatikan ya. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Nah, jangan ada yang bekerja lagi. Perhatikan dulu apa yang teman sampaikan. Sini, naik atas. Yang lain, mohon perhatikan temannya menyampaikan hasil ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masalah pertama. Kantin adalah salah satu jualan di kantin yang terrealisasi di Latino. Seperti biasa, setiap pagi Pak Takin menyediakan menu nasi goreng sebanyak 50 porsi untuk ibu. Pak Takin menjual setiap porsinya Rp5.000. Pada hari itu nasi gorengnya terjual 5 porsi. Jika nasi goreng untuk 50 porsi adalah Rp200.000, tentukanlah apakah Pak Takin mengalami keuntungan atau kerugian. Berapakah besar untung atau rugi yang diperoleh? Berapakah persentase keuntungan atau kerugiannya? Setelah kami cermati masalah di atas, apa saja informasi penting yang kami tuliskan? Diketahui persediaan nasi goreng 50 porsi. Harga jual 1 porsi Rp5.000. Banyak nasi goreng yang terjual 45 porsi. Jumlah uang untuk membeli bahan pembuatan nasi goreng 50 porsi sebanyak 200.000. Ditanya, apakah Pak Takin untung atau rugi? Berapa besar untung atau rugi yang didapat Pak Takin? Berapa persentasenya? Hasil penjualan yang diperoleh sama dengan 45 kali Rp5.000 sama dengan Rp225.000. Uang yang digunakan untuk pembelian bahan pembuatan nasi goreng adalah Rp200.000. Karena hasil penjualan lebih besar daripada modal pembelian, maka Pak Takin beruntung. Besar keuntungannya sama dengan Rp225.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp25.000. Persentasenya sama dengan Rp25.000 dibagi Rp200.000 kali 100% sama dengan 12,5%. Dari penyelesaian masalah ini, apa penanda Pak Takin mengalami keuntungan atau kerugian? 1. Pak Takin mengalami keuntungan jika hasil penjualannya lebih besar dari harga pembeliannya. 2. Pak Takin mengalami kerugian jika hasilnya lebih kecil dari pembelian. Rumuskan rumus untung dan untung harga jual kurang harga beli. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Rumus persentase untung dan rugi. Untung persen untung sama dengan untung per KB kali 100%. Atau untung persen untung sama dengan harga jual dikurang harga beli atau harga beli kali 100%. Rugi persen sama dengan SR bagi HB kali 100% atau
dikali 100%. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Seandainya jika uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan sama dengan hasil penjualannya itu bagaimana ya? Hasil penjual. Baiklah, lagi apa yang pertanyaan tadi? Ada yang baik tanyakan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Seandainya jika uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan semua dengan hasil penjualnya itu bagaimana ya? Hasil penjualan, maka namanya impas atau balik modal atau tidak untung dan tidak rugi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba kamu jelaskan bagaimana cara mendapatkan modal 12,5%. Cara mendapatkan 12,5% adalah 25.000 per 200.000 rupiah kali 100% sama dengan 25 per 2% sama dengan 12,5%. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan tutup. Kita beri upload untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Yang mau tampil coba angkat tangan. Ya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Menyampaikan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan masalah yang nomor 2. Suara keraskan ya, supaya yang lain terdengar. Pada hari Minggu, Bu Hadiah pengelola kantin SMP 1 Sungai Penuh membeli buku 3 kodi di grosiran A dengan harga 50.000 per kodi. Hari Selasa, Bu Hadiah nambah lagi beli buku yang sama sebanyak 2 kodi di grosiran B dengan harga 40.000 per kodi. Berapakah harga jual buku 1 kodi yang ditetapkan jika dia menginginkan untung 30%? Tuliskan apa informasi dari masalah kedua. Diketahui harga beli 1 kodi buku di toko A sama dengan 40.000. Harga beli 3 kodi buku sama dengan 3 dikali 40.000 sama dengan 120.000. Harga beli 1 kodi di toko B sama dengan 50.000. Harga beli 2 kodi sama dengan 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000. Harga beli semua buku sama dengan 120.000 ditambah 100.000 sama dengan 120.000. Persentase keuntungan sama dengan 30%. Ditanya harga jual 1 kodi buku. Tuliskan ide penyelesaian atau langkah pertama yang harus dilakukan. Menentukan harga jual 5 kodi buku. Harga jual 5 kodi buku sama dengan harga beli 5 kodi dikali persentase untung ditambah 100%. Terapkan operasi hitung untuk menentukan hasil akhirnya. Harga jual 5 kodi buku, harga beli 5 kodi dikali persentase keuntungan ditambah 100% sama dengan 220 dikali 300% ditambah 100% sama dengan 220 dikali 130% sama dengan 220 dikali 130 per 100.
Harga jual 5 kodi buku 286. Harga jual 1 kodi buku sama dengan 286 per 5 sama dengan 57.200. Apa kesimpulan yang diperoleh? Jadi harga jual buku 1 kodi ditetapkan Bukadia adalah 57.200. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi ide penyelesaian dari kelompok. Untuk ide penyelesaian kelompok kami langsung saja menentukan harga jual 1 kodi buku tanpa harus menghitung harga jual 5 kodi buku dan hasil akhirnya sama. Caranya, harga beli 3 kodi sama dengan 3 dikali 40.000 karena 1 kodi 40.000 sama dengan 120.000. Harga beli 2 kodi sama dengan 2 dikali 50.000 karena 1 kodi 50.000 sama dengan 100.000. Jadi harga beli 5 kodi sama dengan 220.000 sama dengan 100.000 ditambah 120.000. Harga beli 1 kodi sama dengan 220.000 dibagi 5 sama dengan 44.000. Harga jual 1 kodi sama dengan 44.000 atau 30% ditambah 100% sama dengan kali 30% sama ditambah 100% sama dengan 44.000 dikali 130% sama dengan 44.000 dikali 130 dibagi 100 sama dengan 57.200. Nah, itu tadi ya. Jadi di kelompok 2 ini ada ide yang berbeda. Maksudnya hasil sama tapi penyelesaiannya berbeda gitu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan kelompok lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ya. Alhamdulillah ya, presentasi kita sudah selesai. Meskipun tadi ada pertanyaan, kemudian ada juga tanggapan ya. Kemudian tadi yang bertanya, kemudian yang menjawab, penyaji yang menjawab sudah berhasil tadi ya. Jadi dari kelompok 2 yang tampil dan kelompok 3 yang tampil, sepertinya semuanya bersemangat ya, bersemangat dan apa yang disajikan itu sudah bagus ya. Alhamdulillah tuh, supaya bisa ditingkatkan lagi ya untuk kelompok yang lain yang belum tampil. Oke, nah untuk kita lihat karena tadi ada beberapa perbedaan ya, untuk pembahasan LKPD-nya. Nah, kita bahas sedikit ya, karena ada perbedaan pendapat tadi sedikit itu sebenarnya sudah relatif itu. Hasil sama jalan beda. Nah, untuk masalah pertama, ada kendala di masalah pertama? Sepertinya tidak ya? Tidak ada ini. Nah, jadi dari yang kamu cermati masalah pada masalah pertama itu ya, informasi penting apa yang bisa kamu tuliskan? Nah, jadi di sini kamu menjawabnya tentu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Setelah kamu baca di masalah tersebut, yang diketahui itu adalah persediaan nasi goreng 50 porsi, harga jualnya 1 porsi 5.000. Banyak nasi goreng yang terjual berapa? 45 porsi ya. Kemudian jumlah uang untuk membeli bahan pembuatan nasi goreng berapa? 200.000. Ditanya, apakah Pak Takin untung atau rugi? Berapa besar untung atau rugi yang didapat? 20. Berapa persentasenya? Itu ya. Jadi itu yang dikatakan informasi bagian itu. Lalu berapa besar keuntungan atau kerugian? Nah, dari perhitungannya Pak Takin ini untung atau rugi? Untung
penjualan yang diperolehnya itu lebih besar daripada hasil dari modal ya, dari modalnya gitu. Berapa besar keuntungannya? 25.000. Persentasenya berapa? 12,5%. Ya. Kemudian apa penanda atau ciri-ciri Pak Takim untung atau rugi? Nah, jadi Pak Takim mengalami untung apabila hasil penjualannya lebih besar dari modalnya. Kemudian apa penanda Pak Takim rugi? Kalau dia rugi, hasil penjualan lebih daripada. Benar ya. Kemudian rumusnya apa? Nah, dari penyelesaian masalah kamu tadi ya, kamu bisa mendapatkan rumusnya untuk untung HJ kurang HB. HJ itu apa? Harga jual. HB? Harga beli. Kemudian kalau rugi sama dengan HB kurang HJ ya. Nah, kemudian rumus persentase untung dan rugi. Apa persentase untung? Persentase sama dengan HB kali 100%. Kalau persentase rugi? Rugi dibagi dengan HB kali 100%. Oke, di masalah kedua lagi. Pada hari Minggu, Bu Fadia, pengelola kantin SMP 1 Sungai Penuh, membeli buku 3 kodi di grosiran A dengan harga 40.000 per kodi. Kemudian Selasanya, Bu Fadia nambah 2 kodi dengan harga 50.000 per kodi. Berapakah harga jual 1 kodi yang ditetapkan jika Bu Fadia itu ingin untuk 30%? Nah, informasi penting sama dengan tadi ya, yang diketahuinya, kemudian apa yang ditanyakan. Apa ide pertama yang kamu buat? Kamu menuliskan rumus, ya? Ya. Rumus apa yang kamu tuliskan? Rumus harga jual. Nah, harga jual dari 5 kodi atau harga jual 1 kodi, boleh tuh. Dari mana kamu dapatkan rumus ini? Dari literasi buku penunjang. Nah, ya. Kemudian terapkan operasi hitung untuk menemukan hasil akhirnya. Ya, setelah kamu hitung, berapa kamu dapatkan harga jual 1 kodi buku? 57.200. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Jadi harga jual buku 1 kodi yang ditetapkan Bu Fadia adalah 57.200. Oke ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang dikerjakan di LKPD banyak benarnya. Ya. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat lagi. Nah, setelah kita bahas LKPD, nah ini dia materi kita sebenarnya. Ya, untung. Seseorang dikatakan untung apabila uang yang diterima dari hasil penjualan lebih besar dari uang yang dikeluarkan untuk pembelian atau harga penjualan besar dari harga pembelian. Ya. Kemudian konsep rugi, seseorang dikatakan rugi apabila uang yang diterima dari hasil penjualan lebih kecil dari uang yang dikeluarkan untuk pembelian atau harga penjualan kecil dari harga pembelian, gitu ya. Kemudian, nah ini dia. Nah, rumus untung dan rugi yang kita temukan tadi. Untung harga jual kurang harga beli. Kalau rugi harga beli kurang harga jual, gitu. Kemudian rumus persentase untung dan rugi tadi. Persentase untung per atau bagi HB harga beli ya kali 100%. Persentase rugi diberbagi harga beli kali 100%. Ya. Kemudian, nah ini tadi langkah-langkah kamu menyelesaikan masalah ini ya. 1. Menuliskan informasi penting dari masalah. Yang kedua, kamu menentukan ide penyelesaian seperti menuliskan rumus yang sesuai. Yang ketiga, kamu mensubstitusikan unsur yang diketahui ke dalam rumus, lalu menerapkan operasi hitung yang sesuai untuk mendapatkan hasilnya. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Nah, semua langkah penyelesaian masalah kontekstual ini sudah kamu lakukan di LKPD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan kembalikan meja ke posisi awal tadi, kita latihan. Ya.
Kita latihan. Soal latihan 1 buah, waktu latihan 5 menit. Sekarang, cepat. Tidak boleh berdiskusi. Nah, kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan latihan tersebut. Dua menit lagi ya.
11. Sebenarnya namanya harus 4 ya. Apa? Dan sisanya dengan harga 50.000 ini per lusin. Sisanya. Ya semuanya berapa? Dia perlu dalam satuan lusin. Bu. Yang ini aku Tentang untung. Harga itu cuma kebalikan. Ada yang dalam yang tadi yang kamu dapatkan di RKP. Sudah ya, waktu latihan sudah habis. Waktu latihannya sudah habis, silakan kumpulkan. Waktu latihan sudah habis, silakan dikumpulkan sekarang. Belum waktu pulang ya? Nanti ada lagi nih sesi berikut. Oke, sudah semua dikumpul soal latihan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah Ibu ya. Dari pembelajaran kita dari awal ya sampai akhir ini ya, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Coba, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Apa? rumus untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Rumus rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Iya. Terus, siapa lagi? Oke, silakan. Iya, berarti konsepnya ya untung dan rugi. Oke, benar. Terus apa lagi? Saya silakan. Rumus persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Oke. Rumus persentase untung per harga beli kali 100%. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya, silakan. Rumus persentase rugi sama dengan rugi per HB ditambah 100%. Ya, kali 100%. Oke, benar ya? Oke, ini sudah hebat-hebat semua ini ya. Nah, anak-anak Ibu ya. Ibu mau tanya dulu ya. Jawablah dengan jujur. Nah, dari pembelajaran kita yang seperti ini, apa perasaan kamu? Nah, siapa yang mau jawab? Ayo. Coba. Gimana perasaannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa lagi? Ya. Seru. Seru. Terus apa lagi? Yang ini. Gimana perasaannya? Seru. Ada yang kesulitan? Ada keluhan? Tidak. Kemudian apakah ini menantang? Iya. Iya, ya. Jadi banyak tantangan yang kamu lewati di sini. Karena apa? Karena kan kamu harus memecahkan masalah, ya kan? Kamu tidak diberi dulu
kamu tidak dijelaskan dulu, ya. Penjelasan di mana? Di akhir, setelah kamu bekerja, benar? Nah, itu yang jadi tantangannya. Jadi kalau kamu terlatih seperti ini, ya, kamu itu bisa tuh menjadi orang yang kreatif, gitu kan? Kamu bisa komunikasi, ya. Kenapa? Karena kamu ngomongnya terampil, gitu. Kemudian nanti kamu bertukar ide, ya, dengan teman seperti itu. Nah, itu kreatif, itu inovatif iya juga, ya. Kolaboratif iya juga karena kamu berdiskusi tadi. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Kalau secara umum, ya, Ibu nilai alhamdulillah sudah bagus, ya, untuk siswa hari ini. Anak-anak Ibu yang hadir hari ini sudah bagus semua kegiatannya, ya. Nah, untuk materi selanjutnya, ya, anak-anak Ibu, silakan kamu pelajari tentang bunga tunggal, ya. Di rumah, ya, kamu persiapkan diri supaya pertemuan selanjutnya lebih baik lagi. Oke? Untuk tugas, nah, untuk tugas atau PR di rumah, ya, itu Ibu sudah membuatnya di YouTube. Nanti linknya akan Ibu share di grup, ya. Nah, silahkan dibuka YouTube itu lewat linknya, ya. Bisa kan? Bisa. Nah, kemudian kamu lihat soal di sana. Setelah itu kamu kerjakan di buku PR. Hasilnya atau ada yang kurang jelas, silakan komen di YouTube, ya. Nah, gitu. Jadi kan belajar sambil menerapkan IT, teknologi. Nah, supaya tidak ketinggalan kita. Oke? Nah, baik anak-anak Ibu, ya, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.